Halo semuanya, hari ini kita akan belajar untuk mengerjakan soal-soal UTBK ya. Untuk kali ini, kita akan mengerjakan untuk materi kesetimbangan. Langsung aja, yang pertama, pada tekanan dan temperatur tertentu dalam tabung tertutup, volumenya 2 liter. Oke, terjadi kesetimbangan berikut. Ini reaksinya, nitrogen plus O2 berubah menjadi 2NO, lalu ke dalam konsentrasi masing-masing zat dalam keadaan kesetimbangan. Oke, dalam keadaan setimbang, konsentrasinya adalah 0,8 m. Bila ke dalam tabung tersebut ditambahkan 2 mol gas NO2, maka konsentrasi gas N2 dalam kesetimbangan yang baru adalah, nah berarti kita punya dua kondisi ya. Sebelum ditambahkan, itu memiliki kesetimbangan, konsentrasinya seperti ini, lalu ditambahkan 2 mol gas NO. Oh, ini NO aja ya, bukan NO2. Langkah pertama yang kita cari adalah KC. KC sebelum penambahan. Sehingga kita memiliki persamaan kayak gini ya. KC sama dengan konsentrasi NO, ini kuadrat, koefisiennya 2, lalu dibagi konsentrasi N2 per konsentrasi O2. Konsentrasi NO, ini ya, tadi disebutkan masing-masing 0,8. Berarti ini adalah 0,8 kuadrat dibagi. Ini 0,8 juga, 0,8. Nah, ini semuanya bisa kita coret habis, sehingga nilai KC sebelum penambahan adalah 1. Selanjutnya, setelah penambahan, bisa kita tuliskan reaksinya N2 plus O2 berubah menjadi 2NO. Mula-mula terdapat 0,8 M. Nah, yang kita tulis di sini itu jumlah mol ya, sehingga jumlah mol untuk N2 itu adalah 0,8. Ini 0,8 dikali 2 liter, sehingga kita punya 1,6 mol. 1,6 mol untuk masing-masing zat ya. Berarti ini 1,6 berubah menjadi 1,6. Nah, ini kita tambahkan 2 mol gas, berarti 1,6 plus 2 alias 3,6. Nah, kira-kira yang bereaksi berapa? Karena kita nggak tahu ya, ini yang bereaksi berapa, beneran nggak tahu, jadi ini kita tulis huruf A, ini huruf A, dan ini adalah 2A, karena koefisiennya di sini angka 2. Oke, lalu ketika setara, yang kita tambahkan kan yang NO. Sehingga si NO itu konsentrasinya akan berkurang, jumlah molnya berkurang. Sehingga ini adalah 3,6 min 2A. Sedangkan oksigen dan juga nitrogen dia akan bertambah. Maka di sini adalah 1,6 plus A, ini juga 1,6 plus A. Nah, lalu kita masukkan ke persamaan KC lagi, karena ini merupakan kondisi kesetimbangan yang kedua gitu kan, tapi rumusnya harus tetap sama. Maka nilai KC adalah konsentrasi NO kuadrat per konsentrasi N2 konsentrasi O2. Nah, nilai KC yang pertama, yaitu angka 1 di sini, saya taruh di sini ya, 1 sama dengan, lalu konsentrasi NO setelah penambahan, ini saya tuliskan sebagai 3,6 min 2A, ini per 2 liter, hati-hati volume. Terus, ini panjang, di sini konsentrasi N2 1,6 plus A per 2 liter, yang diisi 1,6 plus A per 2 liter. Oh ya, yang di atas ini kuadrat ya. Nah, kalau yang ini tidak bisa kita coret dengan sembarangan ya, karena angkanya kan berbeda. Cuma karena di sini ada 2 liter, ini 2 liter, ini kuadrat, berarti ini 1, 2, 1, 2. Sehingga yang tersisa adalah 1,6 plus A, ini bisa dikuadratin kan? Terus ini adalah 3,6 min 2A, ini kuadrat. Nah, karena sama-sama kuadrat, bisa kita akarkan. Oke ya.
Berarti ini akar, hasilnya kita punya 1,6 plus A sama dengan 3,6 min 2A. Oke, berarti 2A pindah ke kiri, kita dapatnya 3A sama dengan 3,6 min 1,6. Ini hasilnya, bentar ya, ini A. 3,6 dikurangi 1,6 itu dapatnya 2. Angka 3 turun ke bawah, 2/3. Sehingga nilai A sama dengan 0,67. Nah, yang ditanyakan adalah konsentrasi gas N2 dalam kesetimbangan yang baru. Maka kita bisa tuliskan ya, untuk konsentrasi dari N2 sama dengan yang ini 1,6 plus A, berarti 1,6 ditambah 0,67 dibagi 2 liter. Maka hasilnya adalah 1,13 molar, alias jawabannya adalah yang A. Pertanyaan yang kedua, langsung aja reaksi kesetimbangan. Kita punya reaksi kesetimbangan seperti ini, mempunyai harga Kc 8000 pada 500 Kelvin. Jika pada kesetimbangan kita bisa menuliskan bahwa konsentrasi CO itu sama dengan 2 kali konsentrasi Cl2 dan konsentrasi CO sama dengan setengah kali konsentrasi CoCl2. Maka konsentrasi CoCl2 adalah, nah kalau yang ini nggak usah pusing ya, berarti kita bermainnya di sini. Saya ingin membuat permisalan. Misal konsentrasi Cl saya buat enaknya apa ya? Konsentrasi Cl2 sama dengan huruf A. Berarti ini kan A ya. Maka bisa kita tuliskan konsentrasi CO sama dengan 2A. Maka konsentrasi CO yang di sini dituliskan sebagai 2 kali konsentrasi Cl2, maka saya tuliskan di sini adalah 2A. Lalu yang ini saya tuliskan sebagai CO ya ini, maka bisa saya ganti sebagai 2A. Ini adalah 2A sama dengan setengah konsentrasi CoCl2. Maka konsentrasi CoCl2 sama dengan angka 2 naik ke atas, hasilnya adalah 4A. Selanjutnya kita bisa langsung pakai nilai Kc karena udah diketahui kan di sini 8000. Ini bisa dituliskan konsentrasi CoCl2 per konsentrasi CO plus konsentrasi Cl2 ya. Maaf, maksudnya dikali. Nah, nilai Kc 8000 saya tulis 8000 sama dengan CoCl2 itu adalah 4A dibagi CO itu adalah 2A. Konsentrasi Cl2 itu adalah A. Nah, gini, kita coret. 4A dibagi 2A dapatnya angka 2, maka nilai A yang ini naik ke atas, 8000 turun ke bawah. Sehingga ini angka 2 dibagi 8000. Nah, berapa ini? Ini hasilnya A sama dengan 2,5 dikali 10 pangkat min 4. Terus, yang ditanyakan konsentrasi CoCl2 ya. CoCl2 itu yang ini, maka konsentrasi CoCl2 sama dengan 4 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau yang ini hasilnya, ini kan angka 10. 10 dikali 10 pangkat min 4, hasilnya 1 dikali 10 pangkat min 3. Nah, ini jawabannya. Maka pilihan jawabannya benar adalah yang B. Selanjutnya yang nomor 3, amonium karbamat. Ini ya rumusnya. Itu terurai berdasarkan persamaan reaksi berikut. Jika pada suhu tertentu tekanan total sistem adalah 0,3 atm, maka nilai Kp atau tetapan kesetimbangannya adalah. Nah, untuk soal ini kita perhatikan bahwa ini amonium karbamatnya ini dalam bentuk solid, sehingga tidak kita masukkan dalam persamaan kesetimbangan.
Yang masuk dalam kesetimbangan hanya amonia dan juga CO. Nah, udah. Ini kita lihat jumlah molnya atau perbandingan mol ya. Ini angka 2, ini angka 1. Sedangkan kita punya tekanan totalnya adalah 0,3. Maka bisa saya tuliskan ya, untuk tekanan parsial dari NH3 itu sama dengan koefisiennya 2 dibagi jumlah koefisien keseluruhan yang berbentuk gas ya, 2 ditambah 1 sama dengan 3 dikali tekanan total 0,3, maka dapatnya ini 0,2 atm. Hal yang sama juga untuk tekanan parsial dari CO. CO koefisiennya adalah 1 dibagi dengan koefisien keseluruhan dikali tekanan total, dapatnya 0,1 atm. Nah, oke udah ya. Maka bisa kita tuliskan Kp sama dengan tekanan parsial untuk NH3, ini kuadrat, koefisiennya 2, lalu dikali tekanan parsial dari CO. Udah, yang NH3 itu 0,2 kuadrat dikali 0,1. Nah, ini dari angkanya udah kelihatan kan? 0,2 kuadrat berarti 4 dikali 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 ketemu dengan 10 pangkat min 1, maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 3. Maka jawabannya adalah yang E. Yang nomor 4. Gas oksigen di Florida disintesis dari reaksi antara gas F2 dengan O2 berdasarkan persamaan reaksi berikut. Lalu dalam sebuah wadah dengan volume tertentu, tekanan awal gas F2 dan O2 diketahui masing-masing 1 M. Jika pada kesetimbangan ketekanan total gas adalah 1,75 atm, maka nilai Kp dari reaksi tersebut adalah, nah ini agak gimana ya? Oke, yang pasti, biar kalian bisa lebih tenang, langkah pertama kita harus tuliskan reaksi kesetimbangannya. 2F2 plus O2 berubah menjadi 2OF2. Mula-mula reaksi setara. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu jumlah molnya ya. Yang ada hanya tekanan. Ya udah, kita tulis aja tekanannya. Di mana awalnya F2 dan O2 tekanannya adalah 1 atm. Oke. Selanjutnya, kita nggak tahu seberapa yang bereaksi, ya udah kita tulis aja. Ini saya tuliskan sebagai 2A karena koefisien 2. Lalu untuk yang oksigen, koefisiennya 1 kan, maka ini saya tulis A. Sedangkan yang OF2, koefisiennya 2, ini saya tulis 2A. Nah, kalau yang ini udah mulai kelihatan kan? Yang bagian reaktan, berarti ini adalah 1 min 2A, oksigen 1 min A. Untuk yang bagian produk berarti hanya 2A. Terus, berarti ini kan tekanan. Maka bisa kita tuliskan, kita jumlah semua ya, tekanan total sama dengan 1 min 2A, ditambah ini, berarti ditambah 1 min A, ditambah 2A, itu sama dengan 1,75. Nah, min 2A plus 2A, ini habis. 1 berarti 2 min A sama dengan 1,75, maka 2 dikurangi, benar oke. 1,75 ini pindah ruas ya, menjadi negatif 1,75. Untuk yang A pindah ruas menjadi positif, maka nilai A sama dengan 0,25. Nah, yang ditanyakan adalah nilai Kp. Di sini kita bisa menentukan tekanan parsial masing-masing ya. Dari sini pada kondisi setara ini, sehingga tekanan parsial untuk F2 itu adalah 1 min 2A. A itu 0,25, berarti 2A adalah 0,5. 1 min 0,5, dapatnya 0,5. Untuk tekanan parsial dari oksigen adalah 1 min A. 1 min 0,25, dapatnya 0,75. Terus yang OF2, tekanan parsial OF2, ini adalah 2A. 2 dikali 0,25 ya, dapatnya 0,5. Sehingga untuk nilai Kp
Oke, ini berarti tekanan parsial untuk OF2 kuadrat dibagi tekanan parsial untuk F2 ini kuadrat, yang ini untuk O2, tekanan parsial dari oksigen. Udah. Nah, kita substitusi masing-masing. OF2 itu adalah 0,5 ini kuadrat per ini tekanan parsial dari F2 juga 0,5 kuadrat. Tekanan parsial dari oksigen adalah 0,75. Nah, ini sama ya, 0,5 kuadrat, 0,5 kuadrat, coret. Nah, Kp sama dengan 0,75. Nah, bentar. Ini bisa kita selesaikan tanpa menggunakan kalkulator, di mana 0,75 itu sama dengan 3/4 kan? Nah, ini yang atas kan udah habis. Berarti bisa saya tuliskan sebagai 1 dibagi 3/4. Atau kayak gini nulisnya. 1 dibagi 3/4, maka bisa saya tuliskan 1 dikali 4/3. Nah, 4/3 ini udah kelihatan kalau nilainya 1/3 alias 1,33. Maka jawabannya adalah yang E. Nomor 5. Proses Haber-Bosch merupakan proses pembentukan dan produksi amonia berdasarkan reaksi berikut. Jika pada saat kesetimbangan reaksi nilai Kp-nya sekian, tekanan parsial dari H2 dan N2 masing-masing adalah 1 atm dan 10 atm. Maka tekanan total sistem pada saat kesetimbangan tersebut adalah, nah berarti kita bisa langsung aja ya. Untuk nilai Kp bisa kita cari dari tekanan parsial produk P untuk NH3 ini kuadrat dibagi, tulisan saya jelek banget, dibagi dengan reaktan tekanan parsial untuk H2 ini pangkat 3, tekanan parsial untuk N2. Oke. Nah, ini nilainya kita punya 9 kali 10 pangkat 5 ya. Ini berarti 9 kali 10 pangkat 5 sama dengan, nah ini tekanan parsial H2 ada, N2-nya nggak ada. Berarti yang kita cari di sini nanti tekanan dari amonia terlebih dahulu ya. Ini berarti tekanan untuk NH3 ini kuadrat dibagi yang hidrogen. Ini adalah 1 atm pangkat 3 dikali yang N2 adalah 10. Nah, kita bisa tuliskan, oke ya, gini aja. Ini amonia tak taruh sini. Sehingga 9 dikali 10 pangkat 5, ini angka 10 naik ke atas, sehingga ini adalah 10 pangkat 6. Nah, kita hilangkan kuadratnya, alias kita akar, masing-masing bagian kanan dan juga kiri, bisa kita tuliskan di bawah tekanan parsial amonia, akar dari 9 itu 3, yang ini 10 pangkat 3. Nah, udah. Yang ditanyakan tekanan total. Maka tekanan total berarti yang hidrogen 1 atm ditambah nitrogen itu 10 ditambah tekanan dari amonia. Berarti ini 3000 ya. 3000. Hasilnya 3011. Ada nggak? Oke, kita dapat jawabannya adalah yang C. Yang nomor 6, berdasarkan tetapan kesetimbangan proses Haber-Bosch pada tabel di samping, yang ini ya, pernyataan berikut yang benar. Nah, hati-hati. Ya. Ini sebelum menjawab saya berikan beberapa catatan. Yang pertama, jika kita memiliki reaksi endo. Jika kita memiliki reaksi endo, terus suhunya kita naikkan. Karena ini suhunya naik ya, 25, 300, 400, maka reaksi akan bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan yang mengakibatkan nilai K itu akan menjadi semakin besar. Sedangkan kebalikannya, reaksi ekso, jika suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke kiri.
Alhasil, nilai Kc ya, ini menjadi semakin kecil. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika di sini suhu semakin besar, maka nilai Kc-nya menjadi semakin kecil. Berarti yang kita miliki adalah reaksi eksotermis atau eksoterm. Nah, reaksi pembentukan amonia, ini reaksi pembentukan ya, adalah reaksi eksotermis. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, hati-hati. Untuk yang C ini ada jebakan ya, di mana dituliskan perubahan entalpi reaksi peruraian amonia bersih berharga negatif. Nah, ini kan tadi kita punya eksotermis, berarti ini entalpinya delta H sama dengan negatif. Terus yang di C itu yang disebutkan adalah perubahan entalpi reaksi peruraian. Nah, yang kita miliki di sini adalah pembentukan. Kalau yang diminta adalah peruraian, maka delta H-nya harus positif. Nah, sedangkan yang D ini juga jebakan lagi. Ini disebutkan bahwa produk peruraian berarti yang sebelah sini ya, itu akan terjadi lebih besar pada suhu rendah. Nah, dilihat aja dari tabel, pada suhu rendah nilai Kc-nya itu besar. Sehingga yang besar atau sehingga konsentrasi yang besar itu adalah produknya, alias NH3, bukan H2 ataupun N2. Maka yang D juga salah. Ini produk peruraian, saya tekankan ya, produk peruraian yang terjadi lebih besar itu jika terjadi pada suhu tinggi. Oke, sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat dan terima kasih.